Baik, Shalom, selamat siang, salam solidaritas. Eh, Terima kasih atas kesempatan. Eh, Perkenalkan, saya sebagai mahasiswa Universitas Kristen Artawacana Kupang, eh, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Nama saya Daud Dale Kebabang, asal dari Sumba. Saya ingin membagikan salah satu inovasi produk yang baru. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang menikmati video pada saat ini, jangan terlalu memikir halal, karena karena inovasi sudah berada di dalam diri kita sendiri. Tentunya kita sebagai manusia yang tidak menggunakan dengan secara efektif. Itu. Jadi kita sebagai manusia itu harus betul-betul menggunakan pengetahuan yang kita miliki, sehingga salah satu inovasi baru yang kita buat betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ingin membagikan saat ini bersaing semakin ramai karena banyak orang yang menjadi pengusaha, sehingga masing-masing bisnis saling berlomba menciptakan inovasi baru demi mempertahankan eksistensinya. Nah, itu salah satu eksistensi kita itu kan punya keinginan untuk ada, sehingga atau penghasilan atau pendapatan kita supaya bertambah. Itu kita punya keinginan, sehingga eksistensi kita sebagai manusia itu harus betul-betul diwujudkan, harus diprioritaskan, sehingga pendapatan atau penghasilan yang kita inginkan itu menjadi lebih baik. Pengguna inovasi baru bisa menjadi langkah yang terdapat untuk menghadapi pesaing dan menilai cukup efektif untuk memenangkan pasar. Tidak adanya inovasi akan membuat konsumen merasa bosan, meninggalkan produksi tersebut, dan bisa dipastikan bisnis akan tenggelam di tengah-tengah ketatnya pesaing. Nah, sekarang kan kalau kita ingin membuat salah satu inovasi, jangan kalah bersaing, sehingga pesaing kita jangan kalah bersaing, sehingga apa yang kita inginkan itu jangan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya kegagalan untuk berusaha itu, sehingga kita betul-betul menggunakan pengetahuan atau ide-ide yang kita miliki itu. Contohnya salah satu yang kita ini adalah salah satu manfaat teknologi. Nah, manfaat teknologi sekarang ini kan kita bisa membuat salah satu inovasi di dalamnya, sehingga atau kita bisa jadi pengusaha untuk sepertinya pengusaha online atau bisnis-bisnis online itu, sehingga kita bisa manfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang. Dengan di perkembangan sekarang ini kan sangat mudah kita sebagai mahasiswa atau teman-teman atau siapapun saja yang sebagai pelaku untuk melakukan ini, untuk berusaha, siapapun. Nah, ini kan kita manfaatkan dengan baik-baik, sehingga suatu keinginan atau kehidupan kita itu atau pendapatan kita semakin bertambah. Nah, contohnya salah satu aplikasi ada Facebook, juga kita bisa manfaatkan itu. Kita bisa menggunakan Facebook untuk berusaha, sehingga salah satu usaha itu kan salah satu usaha yang kita buat, misalnya produk yang kita posting. Nah, betul-betul dia harus mempunyai kualitas yang bagus, sehingga daya tarik untuk sebagai pembeli atau sebagai konsumen itu mereka juga punya keinginan untuk membeli. Itulah sebagai pelanggan kita. Sebagai pelanggan, sehingga kita punya produk yang kita posting atau yang kita muat dalam media sosial, sehingga bisa laris atau mereka juga tertarik. Ternyata kualitas yang mereka inginkan itu ternyata di sinilah. Kualitas kita itu yang kita harus diperhatikan. Yang kedua, produk yang kita buat atau inovasi baru yang kita buat harus produk yang unik. Yang unik istilahnya kan yang bagus, supaya
mereka juga ya, atau konsumen atau pembeli itu jangan merasa bosan dengan produk yang kita atau inovasi baru atau inovasi yang kita buat. Salah satu inovasi yang bisa Anda lakukan adalah menciptakan produk yang unik. Dengan demikian produk yang Anda buat memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya pesaing. Nah, jika produk kita yang kita buat atau inovasi baru yang kita buat itu betul-betul unik, maka pesaing kita itu tidak pernah untuk mengalahkan kita. Karena inovasi yang kita buat atau produk yang kita buat itu kan sudah memiliki suatu yang unik, yang bagus, bahwa kita itu kan memiliki potensi yang sangat bagus. Nah, yang berikut, meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan itu kan contohnya HP. Seperti HP yang saya sampaikan tadi itu, manfaat HP, kita bisa posting, melakukan usaha di dalam, di Facebook. Nah, contohnya kan kita buka Facebook ya, buka Facebook, sehingga kita bisa lihat di dalam yang kita posting. Nah ini adalah kita buat akun kita ini seperti begini. Nah, salah satunya kan kita pilih bagian atas, klik di sini, atau bisa juga kita cari di sini, cari kita jual di mana. Nah, contohnya barang bekas atau babe, istilahnya barang bekas atau yang disingkat babe. Nah, begini. Nah, dengan ini teman-teman bisa klik di sini apa yang Anda jual, di situ bisa klik. Lalu bisa tuliskan apa yang Anda jual, misalnya pakaian dan contohnya saya buat pakaian. Nah, dengan harga pakaian contohnya 20.000. Lokasi kita itu harus tetap, maunya harus yang pasti, sehingga kita juga bukan secara kita, kalau kita membangun usaha secara online, adapun secara online kita di Sumba ini tergantung dari pengusaha, dan itu pun juga kita bisa kirim lewat pos melalui JNI, itu yang dikatakan secara online karena kita sudah terdata semua di dalam. Nah, lokasi kita kan, misalnya lokasi itu kan harus pasti Kupang, contohnya lokasi kota Kupang. Nah, Kupang, baru keterangan apa yang Anda jual di sini. Nah, jika teman-teman keterangan ini harus keterangan yang layak dibaca oleh sebagai pembeli atau kepada masyarakat yang memiliki akun atau aplikasi Facebook ini. Nah, yang kita jual misalnya contohnya sangat berkualitas, produk yang saya posting dan yang saya buat atau inovasi yang saya buat sangat berkualitas. Jika berminat, chat di dalam, nanti ketik nomor WA supaya mudah untuk membangun relasi atau membangun komunikasi atau membangun supaya mudah untuk membangun pelanggan. Nah, ketik nomor WA di sini. Contohnya kita ketik. Yang kita buat di sini adalah yang kita posting ini. Nah, tambahkan foto di sini. Tambahkan foto. Habis itu baru kita upload. Unggah foto contohnya. Unggah foto. Nah, di sini coba saya posting. Contohnya pakaian. Ada baju, ada celana, nah ini teman-teman. Nah, seperti begini. Ini kalau sudah muncul seperti ini, maka kita sudah melakukan sesuatu
bisnis atau usaha. Jadi kita langsung posting atau logging. Kita langsung posting. Nah, kalau sudah ini kan bagikan semua ke pengusaha atau masuk ke anggota-anggota di dalamnya, anggota grup. Ada anggota grup usaha, contohnya kayak babi-babi Kupang. Nah, langsung bagikan ke ini. Nah, ini manfaatnya elektronik pada saat sekarang, di perkembangan sekarang, di zaman-zaman modern. Dan sebagai anak-anak muda, jangan salah menggunakan bahwa elektronik itu jangan sangat berfungsi kepada kehidupan kita sehari-hari, baik secara internal maupun secara eksternal. Itu teman-teman. Nah, yang berikut, jangan pernah lelah untuk menghadapi tantangan. Karena kita memiliki salah satu usaha itu berbagai macam tantangan. Ada kawan-kawan atau teman-teman yang sengaja untuk membuat kita supaya usaha kita itu menjadi dilema atau bagaimana. Nah, teman-teman jangan terlalu provokasi dengan suatu isu, supaya fokus untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita usaha, kita fokus sehingga betul-betul keinginan kita itu tercapai. Yang berikut, meningkatkan pelayanan. Jadi kalau kita juga untuk kalau kita melayani, kita harus, atau kalau kita antar bagian yang kita sudah buat, kalau kita antar barang-barang, ya kita juga kan harus bersikap baik kepada pelanggan, atau kita bersikap sopan. Itu salah satu untuk ini, sehingga penilaian mereka dengan cara kita yang kita buat, mereka juga merasa terpanggil. Atau pelanggan juga yang kita ini, mereka merasa terpanggil, sehingga jangan pernah bosan untuk membeli sesuatu yang kita usaha atau produk yang kita sudah lakukan. Yang berikut, jika kita berada dalam suatu usaha atau di dalam yang seperti tadi, seperti elektronik itu, manfaat elektronik dan gunanya elektronik. Nah, kalau kita ada itu harus memiliki skill kita itu, cara kita itu harus memiliki skill, karena skill itu yang menentukan bagaimana tindakan kita untuk menyukseskan salah satu inovasi yang baru atau usaha kita. Kita harus memiliki skill sehingga skill itu betul-betul memiliki cara yang baik. Nah, kepada teman-teman yang berada yang memiliki salah satu elektronik, bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dikelola dengan baik, dan terlebih khususnya kawan-kawan yang masih berada di dalam meja pendidikan, baik di meja perguruan tinggi, HP dimanfaatkan dengan baik, karena salah satu elektronik atau salah satu inovasi yang kita miliki adalah ini sangat bermanfaat untuk membiayai kehidupan kita, atau sangat memudahkan kehidupan kita dalam sehari-hari, baik secara internal maupun secara eksternal. Terlebih khususnya untuk membangun relasi, komunikasi ini melalui HP. Nah, demikian untuk pada inovasi atau yang saya bagikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang mulia, sudah memberikan kesempatan kami untuk belajar bagaimana caranya untuk berbagi dalam media massa, untuk mempublikasikan diri kami sebagai, atau mentalitas kami di dalam media sosial. Yang berikut juga, saya permohonan maaf kepada para seluruh kawan-kawan, baik masyarakat atau para dosen Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, jika ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan, dikembalikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.